Oke, baik. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya akan bahas ini bagaimana menampilkan sebuah tabel dari database ya. Ada dua tabel yang mau saya tampilkan. Dan yang pertama yang kalian harus siapkan itu adalah bootstrap-nya. Itu bootstrap itu banyak di Google, kalian bisa cari ya. Nah, ini salah satunya bootstrap yang saya sudah download ini. Nah, ini ya. Ini nama bootstrap-nya ini. Nah, ini. Ya, ini ada aset, ada form ya. Nah, ini kalau saya ini kan saya sudah punya bootstrap. Nah, ini kalian tinggal edit ini, tinggal masukkan PHP-nya. Sampai di sini paham tidak? Ya, jadi ini bootstrap ini saya download di internet karena kalau kalian tidak menggunakan bootstrap kesulitan untuk kesulitan untuk apa namanya? Membuat sendiri CSS-nya atau JavaScript-nya ya. Jadi bootstrap hadir ini untuk memudahkan pengembang ini menggunakan HTML ya. Sebenarnya ini bootstrap ini dasar dari HTML, ada CSS-nya, ada JavaScript-nya. Nah, kita tinggal gunakan. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa terapkan ini berbasis PHP? Kita bisa masukkan PHP di dalam bootstrap ini ya. Caranya seperti ini ya. Pertama di sini saya ambil sebuah ya indeks ya. Nah, misalnya indeksnya ini saya sudah jadikan ekstensi indeks ya, atau saya hapus dulu ya, bisa mungkin saya hapus dulu ya, saya hapus saja indeks yang saya sudah buat. Nah, ini ya, ini kalian buka, ini boleh kalian buka di sini ya. Kalau kalian menggunakan Visual Studio ya bisa, kalau tidak ada boleh kalian download ya. Nah, ini semua skripnya. Ini kita bisa ubah-ubah ini. Kalau cara ubahnya ini saya kira tidak ada masalah ini. Yang jadi masalah itu yang sulit itu adalah bagaimana ininya kan sebuah PHP-nya ya. Nah, sekarang saya mulai ya. Nah, ini saya mau jadikan PHP dulu. Saya mau jadikan esensi PHP. Jadi filenya harus berbasis PHP. Esensinya PHP. Walaupun skripnya HTML ya, kita harus menjadi PHP. Ini saya pilih PHP. Iya, supaya tidak mengganggu. Ya, PHP. Coba perhatikan, ini ekstensinya adalah PHP. Ya. Nah, ini saya masukkan PHP. Nah, ini sekarang sudah berbahasa PHP. Jadi kalau saya panggil ini ya, saya tinggal panggil misalnya localhost. Tadi nama foldernya adalah anggaplah angkop ya. Foldernya, ingat nama foldernya ini. Ya, angkop. Ya, makanya di sini localhost angkop. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya mau masukkan ini sebuah data ini dari tabel yang sudah dibuat. Misalnya ada tabel yang sudah buat di sini. Tuh. Mengganggu ini. Kayaknya dari luar ini atau apa ini? Ada yang masuk dari luar di? Ada tabel. Ya. Ini kalau buat database tabel saya kira tidak ada masalah toh? Iya. Iya, jadi tabel ini saya mau tampilkan ini. Saya mau tampilkan ini tabel ini. Ya. Nah, caranya itu tentu kita buat dulu koneksinya ya. Saya close saja dulu semua dulu ini supaya lebih mudah. Ya, koneksinya. Di sini saya sudah siapkan koneksinya. Ya. Nah, ini dia harus esensinya PHP juga. Ya, ini koneksinya. Nah, ini localhost ya. Karena ini saya menggunakan exam ya. Ini adalah nama servernya. Begitu juga kalau kita upload di domain itu menggunakan localhost juga. Kemudian root. Root ini sebenarnya kalau kita masuk di MySQL itu sebenarnya ada sebuah pesan bahwa dimasukkan rootnya, kemudian pastornya. Ya, kemudian ini adalah nama database-nya. Ya, nama database yang ada di SQL-nya. Ya, contoh ini saya sudah buat tabel ini database ini. Ya.
Nama ini adalah nama database-nya. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Kemudian selanjutnya, ini saya mau tampilkan ini, misalnya tabel absen ya. Ini saya mau tampilkan ini. Ya, caranya itu ya, boleh ya saya ini dulu ya. Yang jelasnya paham sudah koneksinya toh? Ini koneksinya simpel saja. Selanjutnya, bagaimana saya tampilkan si tabelnya? Nah, caranya itu ya kita buatkan satu ini. Jadi kalau misalnya saya klik ini, ya ini ya. Nah ini akan tampil sebuah data ya dari database. Nah, saya coba ganti di sini menjadi ya saya cari dulu ya. Ya agak banyak memang dilihat kalau belum kita ubah ini tabelnya. Dashboard. Kayaknya kita bisa kurangi nih. Tabel. Dia ini. Atau ini saja di dashboard saja ya. Dashboard. Tunggu dulu. Komponen. Nih, saya belum ini ubah semua ini. Boleh kalian hapus ini sebagian kalau misalnya download template Bootstrap ya. Ini dulu ya. Apa ini? Dashboard. Komponen. Oh ini dia ya, komponen. Ini tabelnya. Saya merubah misalnya tabel data relasi ya, data jadwal. Saya pakai ini. Ya, saya mau ganti menjadi tabel misalnya relasi ya. Jadi inilah nama relasinya ya. Nama relasi yang mau saya tampilkan tabelnya. Ini saya sudah buat ya. Nah, ini yang pertama kalian harus lakukan itu buatkan dulu, panggil dulu nama file koneksinya. Bisa panggil paling atas ya. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, kalau kita panggil nama filenya ini, ya kita panggil nama file koneksinya. Artinya kalau kita panggil koneksinya maka ini akan terbaca semua. Ya, mana tadi ini koneksinya. Ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara menambahkan sebuah query menampilkan data? Ya, kita tambahkan sebuah select ya. Sebuah perintah query yang namanya select data ya. Nah, di sini saya sudah tambahkan. Nah, ini ya. Nah, ini perhatikan ini. Ini adalah sebuah variabel ya. Kemudian MySQL query ya. Jadi ini adalah query-nya. DB-nya ini itu yang tadi ada di koneksi, ada di sini. Ya. Nah, ini yang dipanggil. Berarti kalau ini yang dipanggil berarti ini juga ya.
Ini juga akan terpanggil. Ada yang bisa jawab kira-kira kenapa dia saya tidak buatkan ini, saya buat variabel ini. Kenapa DB saja yang saya buatkan? Saya buatkan satu file koneksi. Ya, untuk menghindari misalnya kita butuhkan sebuah perintah koneksi, maka kita tidak perlu ubah terus ini. Ya, cukup nama variabelnya saja. Bisa dipahami? Ya, jadi cukup nama variabelnya saja yang dipanggil. Nah, itu fungsinya untuk membuat sebuah kelas koneksi. Kemudian di sini select, inilah perintah query. Select itu adalah artinya menampilkan, ya, menampilkan semua field yang ada di tabel jadwal. Jadi kalau ingat, kalau bintang ini berarti dia itu sifatnya memanggil semua field yang ada di tabel ini, tabel jadwal. Ya, ini. Ya. Bisa dipahami? Nah, kalau misalnya tidak menggunakan bintang, misalnya seperti ini, bisa juga. Ya. Nah, kemudian ini saja. Bisa begini. Ya. Kemudian nama tabelnya. Ya. Kemudian order by ini artinya ini ya bisa ascending ya. Kalau kita tambahkan ascending. Ya, bisa juga tidak ada ini, tidak ada masalah juga ini. Ya, bisa kita kosongkan juga. Ya, kemudian di sini saya buat variabel data ya. Nah, kita bisa ganti di sini data. Kemudian kita panggil ini query-nya. Ya. Kita panggil query-nya ini. Ya, tadinya kita panggil variabel data, ya, kita buat variabel data, kemudian kita panggil data array-nya, yaitu kita panggil ini. Kita panggil query-nya. Jadi kalau kita panggil variabel query ini secara otomatis ini akan terbaca. Perintah query-nya akan terbaca. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah, kita buat di sini untuk menampilkan sebuah file-nya, ya, kita tambahkan ini. Kita panggil nama variabel ini. Ya. Nah, coba sampai di sini ini sudah tampil ini. Ya. Coba. Karena tadi tabel sorry ya. Nah, betul tidak? Ini datanya itu memang ada, ya, ini toh tampil, betul tidak? Nah, sekarang bagaimana saya mau tambahkan lagi satu ini untuk jamnya. Nah, tinggal copy saja ini. Tinggal tambahkan ini. Ya. Tinggal tambahkan ini. Nah, toh, sorry, saya tidak ganti filenya. Nah, seperti ini. Simple gitu. Sedikit di script PHP-nya. Apa yang susah kira-kira? Kira-kira sampai di sini paham tidak? Sebelum saya lanjut relasinya. Paham? Iya, selanjutnya. Ini yang penting ini. Ini kan saya sudah tampilkan tabel jadwal ya. Nah, di sini saya mau tampilkan edidokter. Ya. Ini edidokter, saya mau tampilkan namanya. Tentu kita harus tahu berelasi di sini. Edidokter berelasi dengan tabel dokter. Saya mau tampilkan ini, namanya ini. Saya mau tampilkan namanya. Artinya kan begini toh. Ini tabel, ini yang sering saya tanyakan ini, dan ini kemungkinan ini yang ditanyakan kalau ujian. Ya, kalau workshop. Nah, ini kan berrelasi toh, edidokter dengan, coba lihat datanya ini, coba data satu ini, edidokter 6543 dengan ini. Ada tidak? 6543 ini toh. Nah, saya mau tampilkan namanya ini. Nama dokter ini. Nah, di sini kan tidak ada nama dokter toh. Yang ada cuma ID-nya. Nah, bagaimana caranya itu? Kalau saya masukkan di sini tentu tidak bisa. Ya. Kalau saya masukkan ini, coba saya masukkan ini.
Pasti ini tidak bisa. Karena tidak ada nama pilih. Pasti error. Toh? Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita panggil nama dokter ini? Caranya itu kita harus relasikan. Kita tambahkan di sini relasi. Ya, kita tambahkan misalnya saya berikan di sini as A misalnya ya. Kemudian saya berikan di sini saya inner join saja. Ya, inner join. Kemudian tabel dokter. Ya, join dengan tabel dokter yaitu as B kemudian on. Nah, ini yang berelasi nih. Ya. Ini berelasi dengan tabel dokter yaitu nama. Ya. Ini relasinya ini. Yaitu nick, ya. Nick dengan ID dokter ini. Ya, saya tambahkan di sini A ini ID dokter ya. ID dokter. Kemudian sama dengan B ID nick. Sama sebenarnya filenya ini. Kenapa seperti ini kira-kira ini? Ada yang tahu tidak ini? Kenapa A ini? A ini karena nama dari jadwal ini inisialnya adalah A. Paham? Jadi bisa juga seperti ini. Kalau kita tidak berikan inisial, maka kita bisa buat seperti ini. Kita bisa seperti ini. Ya? Bisa dipahami? Tapi kan itu panjang sekali, toh. Makanya kita buatkan saja inisial A. Sehingga kalau kita butuh tabel jadwal ini, tinggal tabel A-nya saja. Kemudian selanjutnya, kenapa dia ada dokter? Kenapa bukan nick? Karena di tabel jadwal itu nama filenya itu adalah ID dokter. Paham? Ya, selanjutnya. Ini kan join toh dengan ID dokter. Kemudian ini sama ini. Artinya ID dari tabel jadwal dengan tabel dokter itu sama ID-nya. Sama nilainya. Nah, itu yang berelasi. Ya. Nah, B di sini. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, ini kita harus ubah ini. Ini spesial ini itu dari tabel fil jadwal. Berarti di sini A ya. Kemudian ini juga A. Ya. Kemudian ini B. Ini menandakan bahwa B ini tabel dokter. Yang filenya adalah nama dari sini. Ya. Nah, coba kita save. Bagaimana kira-kira aksinya? Betul tidak? Nah, ini yang berelasi. Toh? Ini kan tidak ada di tabel jadwal. Nah, seperti ini cara berelasinya. Kalau saya minta coba relasikan antara dua tabel. Seperti ini, sederhana sekali, Ji. Paham? Simpel sekali, Ji. Tidak ada yang anu. Kalian buat saya lihat programnya. Anu sekali, apa namanya? Berbelit-belit sekali. Banyak saya temukan begitu. Padahal sebenarnya sederhana gini anunya, skripnya. Jadi seperti ini caranya untuk menampilkan sebuah dua tabel, ya, dalam satu tabel seperti ini. Nah, ini kan ada dua tabel di sini, toh? Paham tidak? Iya. Maksudnya dua. Yang ini tabel jadwal. Di dokter. Kenapa bisa aktif lagi itu? Ya. Bagaimana tadi maksudnya? Apa yang relasi satu? Nah, terus mau ditambahkan lagi relasinya? Ada 3 tabel begitu? Tidak, begini caranya. Coba, kurang lebih sama gini. Ini kan tabel jadwal, toh? Coba perhatikan dulu. Ini tabel jadwal berelasi dengan ID dokter dengan
Coba perhatikan. Dokter dengan nik sama tidak nilainya ini? Sama toh? Nah, ini yang dijadikan relasi. Ada lagi yang aktif. Ini dari luar ini. Toh ini berrelasi di dokter dengan dokter. Ya, ini. Nah, kan yang saya minta tadi, tampilkan data jadwal misalnya ya. Data jadwal, kemudian tambahkan di sini namanya. Tampilkan namanya seperti ini. Ini kan nama ini tidak ada di tabel jadwal. Toh, tidak ada di tabel jadwal. Saya minta tampilkan juga namanya yang ada di tabel dokter. Ini. Nah, caranya itu kita harus relasikan. Kita buatkan relasi, misalnya inner join, kemudian dokter, ya. Nah, inilah yang relasi. Ini yang relasinya. Saya jelaskan ulang ya. Cara relasinya itu, ya, ini kan saya mulai dari sini dulu, dari tabel inisial A. Kenapa inisial A? Untuk memudahkan, bukan tabel jadwalnya yang disebut, tapi inisial A-nya nanti kayak begini. Bisa sebenarnya seperti ini. Ya, A ini dulu menjadi tabel jadwal. Tapi kan untuk memudahkan itu saya buatkan inisial A sehingga A-nya saja yang ditampilkan. Berarti kalau A ini berarti tabel jadwal, itu filenya adalah spesial. Ya. Nah, ini. Selanjutnya A, filenya adalah jam. Di sini jam. Ya. Kemudian selanjutnya fil nama B, itu adalah tabel dokter. Misal B, ya, nama. Betul tidak? Ada di tabel dokter, nama, ya. Kemudian selanjutnya, nah inilah yang berrelasi antara tabel dokter di dokter dengan tabel dari tabel ini yang ada di tabel dokter. Nah, ini yang berrelasi. Ini yang sama nilainya, maksudnya. Makanya berrelasi ini sama nilainya. Nah, kemudian bagaimana cara saya tambahkan lagi satu ini, alamat ini. Sementara di tabel jadwal itu tidak ada. Ya, kurang lebih sama tadi nama. Buatkan seperti ini lagi. B, kemudian apa nama filenya yang ada di tabel dokter? Yaitu alamat. Ya. Nah, tambahkan alamat B, alamat. Ya. Nah, ini saya bisa copy saja atau ini saya copy. Alamat ya. Nah, coba lihat. Betul tidak? Ini nama ini tidak ada di tabel jadwal, tapi yang ada itu di tabel dokter. Tapi kita bisa tampilkan. Bisa dipahami? Bagaimana yang lain? Sederhana gitu. Yang bahaya nih kalau ini tidak ditahu ini. Bagaimana? Ini baru relasi nih. Ini yang sering ditanyakan ini. Di workshop juga. Bagaimana? Masih perlu diulangi? Jam 11 nih, harus waktunya. Ya, boleh nanti saya kirim ulang lagi nonyin ya.